Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Siddiq Santosa, nomor absen 15 dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit menular seksual atau PMS. Yang pertama, untuk materi penyakit menular seksual di sini ada 5. Yang pertama, pengertian PMS. Yang kedua, jenis-jenis PMS. Yang ketiga, gejala PMS. Yang keempat, dampak dari PMS. Dan yang kelima, cara pencegahan. Untuk pengertian dari PMS, penyakit menular seksual atau PMS adalah suatu gangguan atau penyakit-penyakit yang ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui kontak atau hubungan seksual. Dampak yang disebabkan oleh PMS. Yang pertama, kemandulan pada pria maupun wanita yang disebabkan oleh penyebaran infeksi pada alat kelamin bagian dalam seperti gonore dan chlamydia. Yang kedua, menyebabkan penyakit kelamin mematikan seperti sifilis, hepatitis B atau C, dan HIV atau AIDS. Yang ketiga, menyebabkan penyakit kanker seperti kanker leher rahim dan penyakit yang selalu kambuh seperti herpes genitalis, kondiloma acuminata atau jengger ayam. Dan yang keempat, khusus pada wanita hamil yang mengidap PMS tentu bisa menularkan pada bayi yang mengakibatkan lahir cacat, lahir muda, dan lahir mati. Jenis-jenis PMS. Yang pertama, herpes kelamin. Penyakit ini disebabkan oleh virus herpes simplex, terutama jenis HSV2. Tanda-tandanya yang paling jelas adalah lecet, bisul, atau luka di daerah kelamin. Namun penyakit ini dapat menjangkiti seseorang tanpa menunjukkan gejala-gejala. Ini juga dapat ditularkan pada kontak kulit dengan kulit, bahkan jika seseorang yang terjangkit tidak menunjukkan peradangan atau lecet. Bisul juga dapat berkembang, hilang, dan muncul kembali selama orang tersebut masih memiliki virusnya. Penyakit ini dapat ditularkan ke anak-anak jika ibunya memiliki virus saat melahirkan, namun kondisi ini jarang terjadi. Selain gejala fisik, herpes juga menyebabkan tekanan psikologis bagi penderitanya. Human papillomavirus atau HPV atau kutil kelamin. Kutil yang berkembang di bagian kelamin disebabkan oleh HPV, salah satu penyakit yang mudah ditularkan dan salah satu jenis penyakit menular seksual yang paling serius. Jika tidak diobati, beberapa bentuk HPV dapat menyebabkan kanker rahim, vulva, vagina, atau penis. Kutil ini berwarna seperti daging atau kemerahan dan dapat tumbuh dan berkelompok di sekitar organ seksual. Bentuknya seperti kembang kol, baik kecil maupun besar. Biasanya tidak menyakitkan, namun sangat gatal dan mengeluarkan darah jika digaruk. Meskipun penyakit ini lebih dikenal sebagai kutil kelamin, seorang dapat memiliki HPV di dalam tubuh tanpa menunjukkan gejala. Yang C, hepatitis B. Hepatitis B adalah penyakit serius yang disebabkan oleh virus yang ditularkan saat berhubungan seksual. Virus HPV menyebar melalui mani atau cairan vagina yang mirip dengan penularan HIV atau AIDS. Namun, HPV lebih mudah menular. Namun yang terinfeksi dapat sembuh sepenuhnya, tidak seperti kebanyakan penderita HIV. Ada kemungkinan ini menjadi masalah yang kronis, terutama jika pembawa virus tidak mencari bantuan yang cepat atau memiliki sistem kekebalan tubuh yang rendah. Jika dibiarkan, hepatitis dapat menyebabkan infeksi hati dan sirosis hati atau pengerasan hati. Yang D, chlamydia, sebuah penyakit menular seksual yang paling umum. Chlamydia mudah menyebar karena penyakit ini tidak memiliki gejala yang dapat terlihat. Biasanya hanya dapat diketahui jika pasien pergi ke ginekolog untuk pemeriksaan rutin dengan uji chlamydia. Namun, ini penting bagi seseorang yang aktif secara seksual, terutama mereka yang memiliki lebih dari
satu pasangan untuk melakukan pemeriksaan chlamydia saat pergi ke ginekolog. Pada kasus yang gejalanya nampak, biasanya muncul keluarnya cairan putih atau kekuningan dari ujung penis, sering buang air kecil, sensasi terbakar, testis yang lembek, dan cairan vagina dengan bau tidak sedap. Sifilis. Sifilis adalah salah satu penyakit menular seksual yang mudah menjangkit dan disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Walaupun umumnya menyebar lewat aktivitas seksual, namun penyebaran melalui seks anal dan oral lebih umum karena menular ke orang lain saat ciuman secara terus-menerus dan kontak dengan luka, sehingga virusnya menyebar. Namun, beberapa luka kecil dan tidak terlihat yang terinfeksi mungkin tidak menyadari bahwa ia menyebarkan penyakit. Sifilis muncul dalam beberapa tingkatan. Pada tingkat awalnya hanya menyebabkan 1 atau 2 luka di sekitar kelamin. Tingkat kedua memunculkan ruam merah pada tangan dan kaki. Tingkat akhir dapat merusak jantung, otak, saraf, dan menyebabkan kematian jika tidak diobati. Sifilis juga memiliki tingkat tidak aktif atau laten, di mana gejala tidak muncul. Gonorea. Gonorea adalah penyakit yang menyebar melalui cairan tubuh dari seseorang yang terinfeksi seperti HIV. Disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea yang tumbuh subur dan berkembang biak di selaput lendir tubuh dan bagian tubuh yang hangat serta lembab seperti leher rahim, dan uretra. Kondisi ini rumit tanpa menunjukkan gejala sama sekali, tetapi terkait dengan gejala seperti konjungtivitis, vulvitis, atau pembengkakan vulva dan pembengkakan kelenjar di tenggorokan karena oral seks. Ini juga menyebabkan keluarnya cairan ringan yang seringkali diduga sebagai infeksi jamur. Dan yang terakhir, HIV atau AIDS. HIV atau AIDS adalah penyakit menular seksual yang dianggap paling mematikan. Diketahui sebagai virus yang merusak sistem kekebalan tubuh yang biasanya dikenal sebagai AIDS. Karakteristiknya adalah melemahkan sistem kekebalan tubuh, sehingga tidak mampu melindungi diri dari penyakit atau infeksi. Hal ini membuat pasien sangat rentan terhadap penyakit dan tidak mampu melawan kanker. Ini juga merupakan penyakit progresif yang akan mempengaruhi seseorang sepanjang hidupnya. Meskipun dengan pengobatan yang tepat, orang yang terinfeksi bisa hidup normal. Gejala-gejala penyakit menular seksual. A. Benjolan atau lecet di sekitar alat kelamin. B. Gatal atau sakit di sekitar alat kelamin. C. Bengkak atau merah di sekitar alat kelamin. D. Rasa sakit atau terbakar saat buang air kecil. E. Buang air kecil lebih sering dari biasanya. F. Demam, lemah, kulit menguning, dan rasa nyeri di sekujur tubuh. G. Kehilangan berat badan, diare, dan keringat di malam hari. H. Keluar cairan dari alat vital yang tidak biasa, berbau, dan gatal. I. Pada wanita keluar darah di luar masa menstruasi. Pencegahan yang bisa dilakukan antara lain: A. Tidak melakukan hubungan seks. Tidak berganti-ganti pasangan menggunakan kondom setiap hubungan seks. B. Menghindari transfusi darah dengan donor yang tidak jelas asal-usulnya. C. Kebiasaan menggunakan alat kedokteran maupun non-medis yang steril. D. Menjaga nilai-nilai moral agama, nilai etika, dan norma kehidupan bermasyarakat. Karena dengan moral dan etika yang baik, kita akan terhindar dari gangguan atau penyakit yang akan membawa kita dalam masalah serius. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.